Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Ketika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, warahmatullahi apakah wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, penyimak, pendengar live interaktif Fikih Ibadah Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kembali berjumpa bersama kami sore hari ini. Kita live dari studio Fatwa TV Jember, tentunya hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan. Seperti biasa di kesempatan sore hari ini kita undang Anda, pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk pendengar yang menyimak kami, untuk bisa bertanya secara langsung kepada pemateri kita di 2 jalur ya, line telepon 033154460087, atau juga Anda bisa bertanya, mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini kita akan sapa terlebih dahulu pemateri kita, Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ahlan Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, saya sehat. Antum juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Ustadz, Insya Allah. Kita juga doakan semoga pemirsa sehat Ustadz ya. Amin, amin. Masya Allah. Ada persiapan khusus Ustadz menjelang momen Idul Adha Ustadz? Persiapannya, iya, karena menjelang Idul Adha ini kita sebenarnya diingatkan untuk siap-siap sebenarnya, karena sebelum musim puncak ibadah nanti di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan hari paling agung sepanjang tahun. Itu kita sudah dilatih untuk pemanasan di bulan Dzulqa'dah ini sebenarnya, karena Mulai saat ini Ustaz? Iya, bulan Dzulqa'dah adalah awal dari 3 bulan haram yang berurutan. Masya Allah. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi ini polanya mirip dengan Ramadan, di mana sebelumnya ada Rajab dan Sya'ban. Ya, jadi ada pola seperti itu, Mas. Ada pola seperti itu, mirip-mirip. Jadi tentunya persiapannya adalah dengan memulai mengencangkan ibadah kita start dari sekarang. Insya Allah seperti itu, sebagaimana dicontohkan oleh para salafus saleh kita. Masya Allah. Ya. Semangatnya harus sama seperti Ramadan Ustadz ya. Kalau bisa lebih Ustadz. Iya betul, karena kita berpindah dari musim ibadah yang satu ke musim ibadah yang lain, dan kita nggak perlu sedih, jangan merasa terbebani, karena memang di dunia ini kita dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan justru itu adalah tugas utama kita. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia, ya seperti itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Tapi sore hari ini kita juga sapa Anda pemirsa yang mungkin tergabung juga bersama rekan-rekan dalam Artivisi atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Sore hari ini turut merilai program live interaktif Fikih Ibadah, diantaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Al Bina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dae Tengaran. Tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sore hari ini, tapi sebelum kita bacakan dan kita juga terima telepon, kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin LCMA. Tafadhol Ustadz. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menukilkan dari Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sudusi Al-Basri rahimahullah ta'ala, ucapan beliau berikut ini: Al-amal as-salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wa dhulmu fihinna a'zamu min adh-dhulmi fima siwahunna wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman. Amal soleh itu lebih besar pahalanya pada bulan-bulan haram, dan kezaliman di dalamnya juga lebih besar dibanding kezaliman pada bulan-bulan yang lain. Meskipun kezaliman itu kapan dan dimanapun adalah sesuatu yang agung.
Ya, ini adalah sebuah penjelasan dari Qatadah bin Di'amah Sudusi al-Basri yang menunjukkan keutamaan bulan-bulan haram. Beliau menjelaskan, dan ini adalah mewakili pendapat sebagian besar ulama, bahwasanya pada bulan-bulan haram ibadah lebih besar pahalanya. Dan sebaliknya, kezaliman pada bulan-bulan haram juga lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya kezaliman itu tidak boleh dimanapun dan kapanpun. Maksiat dan dosa itu tidak boleh dimanapun dan kapanpun, tapi menjadi lebih parah, menjadi lebih berbahaya dan lebih besar dosanya kalau kita melakukannya di bulan-bulan yang haram. Nah, tanpa terasa setelah kita meninggalkan bulan Ramadan dan sejenak kita mengendorkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sudah masuk ke musim ibadah yang baru, yaitu rangkaian 3 bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4, yang 3 berurutan, yang satu lagi terpisah. Yang terpisah adalah bulan Rajab, yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan bulan Muharram. Maka saatnya kita mulai mengencangkan ibadah kita lagi, kita mulai pemanasan lagi sekarang untuk menyambut ya puncak musim ibadah ini yang nanti insyaallah akan terjadi pada awal bulan Dzulhijjah dan mencapai puncak-puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai nasihat pembuka. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas satu nasihat pembuka. Semoga ini menjadikan kita lebih bersemangat lagi, dan harapannya semangat ini terus bisa kita sampaikan juga kepada sanak saudara, utamanya keluarga yang terdekat ya. Oke, sore hari ini sekali lagi kita undang Anda pemirsa live interaktif Fatwa TV. Silakan yang ingin bergabung bertanya kepada Ustadz. Tentunya sore hari ini kita membahas tentang fikih ibadah ya. Silakan, line telepon sudah kami buka di 0331 544 6087 ya untuk kode area Kota Jember, jangan lupa. Dan juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Juga jangan lupa untuk kunjungi website kedua kami yakni fatwatv.id. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sore hari ini, kita akan bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama pemirsa adalah dari saudari Santi di Kota Jambi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya seputar ibadah haji Ustaz. Afwan, pertanyaan saya agak banyak. Yang pertama Ustaz, berkaitan dengan pelarangan pemakaian niqab. Apakah ini berlaku dimulai saat ihram atau hanya sewaktu tawaf? Dan apakah setelah talalul di hari 2 tasyrik ini boleh kembali memakai niqab? Dan juga di hari kedua tasyrik ya? Di hari kedua tasyrik Ustaz. Ya. Dan apakah pada saat tawaf sunnah larangan pemakaian niqab dan sarung tangan ini masih juga berlaku Ustaz? Lalu ke pertanyaan kedua, apakah ketika ihram sewaktu puncak pelaksanaan haji karena waktu ihramnya panjang boleh mandi menggunakan sabun Ustaz? Nah. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang para wanita selama ihram untuk memakai 2 pakaian, yaitu niqab atau cadar, kemudian yang kedua adalah kaos tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tantaqibul mar'atu wala talbasul quffazain." Para wanita tidak memakai niqab atau cadar, dan mereka juga tidak boleh untuk memakai kaos tangan. Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berdasarkan hal itu para ulama menjelaskan bahwasanya ada 2 larangan ihram bagi wanita yang khusus. Larangan ihram itu yang berlaku untuk pria dan wanita ada 8. Yang berlaku khusus untuk pria ada 2, yang berlaku khusus untuk wanita juga ada 2, yaitu yang berlaku khusus untuk pria ada 2, yang berlaku khusus untuk wanita juga 2. Nah, yang berlaku khusus bagi wanita ini adalah memakai cadar dan memakai kaos tangan.
Jadi ini tidak boleh dipakai oleh wanita saat ihram. Saat ihram yakni dari sejak dia niat masuk dalam ibadah umrah atau haji sampai dia menyelesaikan dua ibadah ini. Ya, kalau dalam umrah batasan adalah sampai tahallul. Setelah dia tawaf sa'i kemudian tahallul, maka baru setelah itu larangan ini tidak berlaku lagi. Jadi bagi wanita yang sedang umrah, maka mereka tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai cadar dan kaos tangan sampai mereka tahallul. Ya, jadi larangannya tidak hanya saat tawaf saja, tapi larangan ini juga berlaku selama mereka ihram. Ya, dari awal niat sampai mereka selesai tahallul. Jadi kalau seandainya orang sudah selesai tawaf, maka masih ada sa'i setelah itu, kemudian masih ada tahallul, yaitu mencukur rambut. Jadi intinya larangan ini berlaku selama ihram, artinya selama menjalankan ibadah umrah ini dari awal sampai akhir, yaitu dari sejak niat sampai tahallul. Tidak hanya khusus saat tawaf saja. Adapun dalam haji, ya, maka larangan ini berlaku dari sejak niat haji. Biasanya kalau yang tamattu itu niatnya di tanggal 8 Dzulhijjah. Atau bisa sebelum itu, bisa setelah itu. Tapi biasanya orang umumnya melakukannya pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai nanti dia tahallul awal. Ya, tahallul awal kalau seseorang sudah melakukan 2 dari 3 amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kalau dia sudah melakukan 2 dari 3 amalan tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia sudah tahallul awal dan halal baginya segala sesuatu kecuali berhubungan intim. Nah, jadi larangan ihram yang 2 ini, memakai cadar dan memakai kaos tangan, sudah tidak berlaku lagi ketika orang sudah tahallul awal. Nah, kalau saudari penanya tadi bertanya di tanggal 2 Tasyrik atau tanggal 3 Tasyrik, ya saat mereka tawaf ifadah, berarti kalau mereka sudah melakukan 2 amalan tanggal 10 Dzulhijjah, maka mereka sudah boleh memakai cadarnya lagi, sudah boleh memakai pakaian biasa lagi, sudah boleh memakai kaos tangannya lagi. Tapi yang perlu diingat juga, bahwasanya seorang wanita yang terbiasa memakai cadar, ya, dan dia menganggap itu sebagai kewajibannya, maka di sini hukumnya agak berbeda. Orang yang seperti ini, yakni orang yang meyakini bahwasanya cadar wajib untuk dipakai, maka dia saat umrah atau haji hendaknya melepas cadarnya saat tidak ada orang di sekitarnya. Ketika dia berada di kamar, ketika dia berada di hotel atau berada di kemah, maka hendaknya dia melepas cadarnya dan tidak boleh untuk dipakai. Adapun kalau bersamanya ada orang-orang asing, ya, pria-pria asing yang bukan mahram bagi dia, maka dia wajib untuk menutupi wajahnya dengan apapun, ya. Bisa dengan kain yang ada padanya, bisa dengan kain ihram, bisa dengan apa saja, yang penting wajahnya tertutup dari pandangan para pria asing itu. Jadi ini adalah hukum yang berlaku khusus bagi mereka yang berpendapat bahwasanya wajah itu harus ditutupi. Karenanya para sahabat wanita dan juga para istri Rasulullah SAW ketika mereka berada di tempat yang bebas, di tempat di mana di situ tidak ada pria-pria asing, mereka wajib untuk membuka wajah mereka. Tapi ketika ada rombongan pria asing yang melewati mereka atau mendekati mereka, maka mereka segera menutupi wajah-wajah mereka dengan kain apapun yang ada pada mereka. Bisa masuk ke kemah, atau bisa masuk ke kamar, atau bisa juga dengan menutupi wajah mereka dengan kain yang ada. Ya, ini tentang memakai cadar, dan kedua kaos tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang mandi, ya, tentang mandi saat haji, apakah boleh menggunakan sabun atau tidak? Ya, jawabannya boleh saja seseorang mandi dengan sabun, karena memakai sabun ini tidak terhitung sebagai tatayyub. Nah, dia sifatnya adalah tanadzuf, yang membersihkan badan. Kemudian di sabun ada wangian, jadi maksudnya bukan memakai parfum. Maka tidak masalah seseorang mandi dengan sabun yang ada,
Karena itu tidak terhitung sebagai memakai wewangian yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi lebih hati-hati lagi kalau dia mandi dengan sabun yang tidak ada aromanya, yang tidak ada wewangiannya. Dan ini kalau di Mekah alhamdulillah banyak tersedia. Jadi ada sabun-sabun yang didesain ya, dibuat tanpa ada wewangiannya. Ini memang khusus mereka yang ingin umroh dan haji ya. Jadi kita bisa mendapatkannya di sekitar Mekah dengan mudah alhamdulillah, dan itu lebih hati-hati ya. Namun kalau tidak ada sabun seperti itu, tidak masalah Anda mandi dengan sabun yang ada alhamdulillah. Masya Allah. Karena sabun di Indonesia ini wangi-wangi Ustaz. Betul nih, biasanya yang nggak ada sabun, yang nggak ada wanginya ya sabun kesehatan mungkin. Oh, jadi memang di sana ada khusus Ustaz ya? Ada Sabun disediakan di warung-warung di sekitar Masjidil Haram pun insya Allah bisa didapatkan dengan mudah insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Memang nggak ada harumnya sama sekali Ustaz ya? Nggak ada harumnya sama sekali, dan Masya Allah ini salah satu bentuk pelayanan ya. Jadi semuanya disediakan ya, semua kebutuhan para jamaah haji itu disediakan. Tapi sayangnya kadang-kadang karena orang asing ya, belum terbiasa dengan tempat situ, jadi kadang nggak tahu di mana harus belinya gitu. Padahal di apotek-apotek atau di warung-warung sekitar Masjidil Haram insya Allah bisa ditemukan dengan mudah. Nama sabunnya Ustaz, apakah ada? Apakah ini brand Ustaz? Oh, enggak, saya sendiri juga tidak ingat nama brandnya apa ya, tapi memang disebutkan seperti itu. Atau ketika beli apa yang harus mereka sampaikan Ustaz? Bisa sampaikan saja dengan bahasa Inggris, karena biasanya para pedagang ini lebih familiar dengan bahasa Inggris ya. Dengan bahasa Inggris bisa ditulis ya, kalau tidak bisa, atau sekarang cara mudahnya dengan browsing saja, sudah di browsing tunjukkan beli ini sabun gitu, tanpa fragrance gitu ya. Insya Allah itu bisa dipahami dengan baik alhamdulillah. Masya Allah ya. Taib, ya semoga bermanfaat ya untuk saudara Santi di jam yang bertanya tadi. Ya pendengar, pemirsa dan juga penyimak live interaktif Fikih Ibadah, kita masih undang Anda. Silakan, masih banyak waktu di kesempatan sore hari ini. Anda bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin LCMA, kami masih buka line telepon 033154460087. Kita ulang ya, 033154460087. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan sapa kembali penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan di website kami. Berikutnya dari saudara Krisdianto di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Ustadz ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika di siang hari dalam bulan suci Ramadan seorang suami dan istri bercanda dan menyentuh kemaluan salah satunya, tapi ini tidak melakukan jima Ustadz? Apakah ini mengurangi pahala puasa? Barakallahu fikum. Iya, hubungan yang tidak sampai pada tingkat jima pada dasarnya dibolehkan dalam agama kita ya. Jadi tetap boleh bagi seorang wanita untuk berdekatan dengan suaminya ya, kemudian melakukan hubungan-hubungan yang tidak sampai ke tingkat jima seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Dan itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya tanpa sampai jima ya, di luar farj atau di luar kemaluan. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Aisyah juga mengatakan walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Tapi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling kuat untuk menahan syahwatnya, maksudnya untuk menahan nafsunya ketika sedang melakukan hubungan seperti itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang boleh melakukan hal itu kalau dia merasa aman, tidak akan keterusan. Ya, ini yang berbahaya ya. Karena kalau dia tidak bisa mengontrol syahwatnya ini, ya, dia begitu mudah untuk terlena di situ, untuk berpindah ke yang selanjutnya. Diingat bahwasanya yang selanjutnya ini adalah larangan yang merupakan dosa besar. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, ini maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Memang pertanyaannya konteksnya di siang hari bulan Ramadan. Jadi akan ada kafaratul jima' di sana, akan ada kafarah bagi yang melakukan senggama di siang hari bulan Ramadan. Nah, jadi kita sampaikan apa adanya, hukumnya tidak terlarang.
Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang kira-kira mampu mengontrol. Adapun kalau kita tahu bahwasanya diri kita lemah, ya kalau sudah memulai maka kita tidak akan bisa mengeremnya, maka orang yang seperti ini tidak boleh untuk melakukan hal seperti itu, karena itu akan membawanya kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dosa besar ya, di siang hari bulan Ramadan. Lebih baik berhati-hati Ustaz ya. Ya harus berhati-hati. Maka ya ini kita nggak bisa generalisir ya. Masing-masing dari kita lebih tahu tentang sebatas mana dia mampu untuk mengekang, sebatas mana dia mampu untuk mengerem. Ya, nah, kalau kita kira-kira mampu, maka berarti Anda seperti Rasulullah SAW, maka halal untuk Anda apa yang halal untuk beliau. Ya. Tapi kalau seandainya kita merasa lemah, maka jangan sampai kita main api sehingga akhirnya kita tidak mampu untuk menahannya dan jatuh dalam dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk saudara Krisdianto di Aceh. Ustaz, kita sapa penelpon pertama kita sore hari ini, ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Umu Yodi pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama itu, mertua Ana yang perempuan naik haji sendirian. Umurnya hampir 60. Berangkatnya dalam bulan ini. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Karena sudah mepet waktunya. Terus yang keduanya Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada suami Ana sholat? Nggak ada mahram ya Bu ya, itu tidak ada mahram yang bisa menemani untuk pertanyaan yang pertama tadi. Oh, itu Ustaz, suaminya sudah meninggal, terus mendaftar tinggal sendirian Ustaz. Baik, oke. Kalau ada mahram tentu harus daftar lagi Ustaz. Baik. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada suami Ana bahwa antara sholat dan sedekah itu lebih penting sholat. Karena menurut suami Ana itu lebih penting, karena sedekah itu untuk orang banyak. Baik. Sedekah. Sholat kan untuk diri sendiri. Ya. Itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih Umu Yodi pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Taib. Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, kami sampaikan kepada para wanita muslimah di Indonesia maupun di tempat yang lain bahwasanya haji dari negeri kita itu adalah safar yang sangat panjang ya. Safar yang jaraknya sampai 9.000 atau 10.000 kilometer. Ya, dan dibutuhkan waktu berjam-jam pada saat ini ya, sampai 10 jam untuk sampai ke sana. Maka tidak diragukan lagi ini adalah safar. Ya, ini bukan cuma perjalanan pendek sekedar berwisata ke kecamatan sebelah atau ke kabupaten sebelah. Tapi ini adalah safar yang merupakan perjalanan lintas negara ya, bahkan hampir lintas benua, karena sebentar lagi nyebrang itu sudah sampai Afrika. Maka tidak diragukan bahwasanya ini adalah safar. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. Ya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya ada mahram. Nah, ini adalah peringatan dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Perjalanan sehari semalam pada zaman beliau itu kira-kira hanya 80 km saja. Nah, ini perjalanannya bisa 100 kali lipat lebih daripada perjalanan yang disebutkan dalam hadis ini ya. 80 kilo kalau 10 kali lipat menjadi 800. Kalau 100 kali lipat menjadi 8.000 km. Ini jaraknya sekitar 9.000 km dari negeri kita ke Saudi Arabia. Maka jelas-jelas bahwasanya dalam safar seperti ini kita tidak boleh melakukan perjalanan kecuali Anda bersama mahram Anda. Seorang wanita harus ditemani mahramnya. Ya, ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh para wanita muslimah di negeri kita. Iya, jadi
inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus menjadi patokan kita, menjadi aturan kita. Kita berusaha agar tidak safar kecuali Anda bersama mahram Anda. Ya, jadi jangan bermudah-mudah meskipun banyak orang yang mengabaikan aturan ini pada zaman kita. Ya, jadi ini adalah pendapat sebagian besar ulama yang didukung oleh dalil-dalil yang lebih kuat. Ya, meskipun ada pendapat yang lain yang membolehkan untuk safar dengan ditemani oleh teman-teman yang bisa dipercaya. Ya, rombongan dari sesama satu desa, rombongan sesama satu kecamatan atau satu regu, satu kelompok dan lain sebagainya, atau satu kelompok terbang. Ini adalah pendapat yang kedua dalam permasalahan ini. Namun pendapat yang kami lebih cenderung padanya, yang lebih didukung oleh dalil adalah bahwasanya mereka tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Maka kalau belum ada mahram, meskipun mereka sudah punya bekal, mereka sudah punya tiket, mereka sudah punya uang yang cukup untuk berangkat, mereka tidak wajib untuk berangkat. Ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Maka kewajiban Anda adalah menyampaikan hal ini kepada ibu Anda. Disampaikan bahwasanya lebih hati-hatinya seperti ini. Ya, namun kalau seandainya setelah dijelaskan, ya, orang yang kita nasihati masih memilih untuk terus berangkat, ya maka kewajiban Anda sudah tuntas, sudah selesai, dan barangkali bisa kita nasihatkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyaknya istighfar itu nanti bisa mengurangi dosa yang bisa timbul karena keberangkatan tanpa mahram itu. Ya, karena bagi para ulama yang berpendapat wajib bersama mahram, maka yang berangkat tanpa mahram itu berdosa. Ya, bukan cuma enggak boleh, tapi itu adalah dosa menurut mereka. Karena melanggar aturan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dan selebihnya doakan beliau dengan hal-hal yang baik-baik. Doakan beliau untuk bisa mengisi perjalanan haji beliau dengan berbagai ketaatan yang diharapkan nanti bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, demikian tentang wanita yang akan melaksanakan haji tanpa mahram. Nah, Ustaz. Yang kedua, ini juga berlaku untuk ibadah umrah, Ustaz, ya? Sama, ibadah umrah juga hukumnya sama seperti itu, karena ya sama, haji dan umrah itu dilakukannya di sana, ya, dengan jarak yang begitu jauh. Jaraknya pun sama, Ustaz, ya, dan tidak diragukan itu adalah safar. Nah. Itu adalah safar. Ya. Ini menjadi fenomena yang mungkin agak sedikit dipandang sebelah mata, Ustaz, ya, karena selama ini banyak orang yang mungkin membiarkan ibunya berangkat sendiri atau mungkin anak perempuannya berangkat sendiri. Iya, betul ya. Nasihat saya kepada mereka untuk mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha Allah harus yang kita utamakan, kita kejar, dan biarlah kita kehabisan uang untuk satu tiket lagi untuk satu orang, ya. Terutama untuk umroh ini yang pelaksanaannya lebih fleksibel, ya, lebih mudah, bisa sepanjang tahun, tidak dibatasi oleh waktu. Jadi seorang ayah hendaknya jangan merasa berat, ya, untuk menemani anaknya. Seorang suami jangan merasa berat untuk menemani istrinya, ya, agar mereka bisa beribadah tanpa harus melanggar aturan Rasulullah SAW. Oke. Jika tetap berangkat, Ustaz, tanpa mahram, bagaimana hukum kemudian haji atau umrohnya? Iya, jika berangkat tanpa mahram, maka hajinya sah, insya Allah. Kalau semua rukun syaratnya ditunaikan, maka hajinya akan sah. Tapi dia berdosa karena tadi itu, ya. Menurut pendapat yang kami yakini, jika ada orang yang berangkat, ya hajinya sah, akan menggugurkan kewajiban. Umrohnya juga sah, akan menggugurkan kewajiban umroh. Tapi ada dosa yang dia tanggung karena melanggar aturan safar yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini juga semoga menjadi edukasi bagi para biro travel, Ustaz, ya. Ketika betul juga. Mungkin ada edukasi kepada calon jamaahnya bahwa harus dengan mahram, seperti itu. Ya, disampaikan seperti itu. Ketika kemudian ada sebagian yang tetap berangkat tanpa mahram, ya berarti nasihat sudah disampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan kepada mereka. Jadi
tidak masalah kita membahas masalah ikhtilafiyah seperti ini yang mungkin akan dianggap aneh oleh sebagian orang, tapi inilah yang disampaikan oleh para ulama. Maka kita juga meneladani mereka dalam menyampaikan hal-hal yang memang didukung oleh dalil, Mas. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Ustaz ya. Masya Allah, ini untuk barangkali untuk menambah ya inspirasi bahwasanya Masya Allah saya melihat ada sebagian orang tua murid yang rela berkorban. Ya. Mereka bukan orang yang kaya raya sebenarnya, tapi Masya Allah kita melihat ada sebagian orang yang tidak rela putrinya safar ya lintas provinsi atau lintas pulau. Padahal ya sebenarnya kalau kondisi secara umum sekarang di Indonesia ya aman-aman saja. Insya Allah nggak ada apa-apa, tapi dia tidak ingin kehilangan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang terpenting Ustaz. Iya betul. Maka dia rela korbankan, dia beli 1 tiket lagi agar dia bisa menemani anaknya atau menemani istrinya akan melakukan perjalanan safar. Ya, jadi tentunya ada pahala besar juga di situ. Ya, ada pahala besar, pahala berbuat baik kepada istri atau anak, menjaga mereka, dan juga pahala untuk tidak melanggar aturan Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas disampaikan oleh beliau. Nah, Masya Allah. Ustaz, ada pertanyaan kedua tadi yang belum terjawab Ustaz ya. Masih dari Ummu Yodi, ini berkaitan dengan bagaimana cara menjelaskan Ustaz kepada suami bahwa sholat itu lebih penting daripada sedekah. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya ada prioritas-prioritas. Ya, kita mengetahui bahwasanya rukun Islam tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Nabi menjelaskan rukun Islam, pokok ya, tiangnya Islam itu ada 5 saja. Kemudian di antara yang 5 ini juga tidak satu level. Ya, sholat tentunya lebih penting daripada puasa. Sholat lebih penting daripada zakat yang wajib sekalipun. Sholat lebih penting daripada haji. Meskipun sama-sama rukun Islam. Nah, jadi saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya sholat lebih penting daripada zakat yang wajib. Nah, jadi semua ulama sepakat akan hal itu. Makanya di antara yang mendukung hal itu adalah bahwasanya ada pendapat yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah perbuatan kufur. Ya, tapi para ulama tidak menyebutkan bahwasanya meninggalkan puasa itu kufur. Ya, meninggalkan haji itu kufur. Yang penting meyakini kewajibannya. Kalau meyakini kewajibannya, kalau ada orang yang tidak berpuasa, maka itu dosa besar. Tapi tidak sampai derajat kufur. Enggak ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi untuk puasa secara khusus, ada banyak ulama yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Bahkan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu berpendapat bahwasanya tidak ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali hanya sholat saja. Jadi memang istimewa, sholat itu istimewa. Dia adalah rukun Islam yang lebih penting daripada yang lain. Ya, ini kalau kita membandingkan antara sholat dengan zakat yang wajib. Nah, sedekah adalah zakat yang sunnah. Jadi levelnya lebih bawahnya lagi. Maka dia tidak bisa dibandingkan dengan sholat. Ya, dan ada persepsi yang salah. Mungkin saudara kita ini sering mendengar bahwasanya ibadah yang sifatnya sosial, dia berpendapat untuk orang banyak. Iya betul. Nah, jadi kan sholat cuma untuk diri sendiri. Iya betul. Nah, jadi betul bahwasanya secara secara global bisa dikatakan bahwasanya ibadah yang menular kebaikannya kepada orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Betul ya. Tapi ini tidak secara mutlak. Ya, kalau bandingannya ya sholat sunnah dengan zakat sunnah, ya maka mungkin bisa kita katakan seperti itu ya. Sedekah yang sunnah lebih baik karena manfaatnya menular. Tapi kalau kita berbicara tentang sedekah yang sifatnya sunnah dengan sholat yang fardu, yang 5 waktu, maka ini sungguh tidak level. Dan para ulama sepakat ya bahwasanya sholat fardu lebih utama ya daripada sedekah sunnah dan lebih penting daripada sedekah sunnah. Karena meninggalkan sedekah sunnah tidak dosa, tapi meninggalkan sholat dosa bahkan dosa besar, bahkan membuat pelakunya kafir menurut sebagian ulama.
Nah, jadi kita Sampai lihat sudah pada levelnya level sudah itu, Ustaz, ya? levelnya sudah jauh sekali, jauh sekali. Maka jangan kita tergoda oleh setan kemudian mengatakan kalau kita sudah sedekah berarti kita sudah melakukan sesuatu yang besar meskipun kita tidak sholat. Khawatirnya orang jatuh pada pola pemikiran seperti itu, dan itu sama sekali bukan yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang prioritas dalam ibadah. Maksudnya bukan seperti itu. Nah, Ustaz, Sama sekali Masya Allah. bukan seperti itu maksudnya. Baik ya, semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi ini bisa menjadi penguat ya bagi yang bertanya tadi, Ummu Yodi, untuk disampaikan kepada penanya bahwa sekali lagi ini bukan komparasi yang selevel seimbang. Ustaz ya. Bukan Nah, seimbang. Ustaz ya, antara sholat, karena sholat juga yang akan ditanyakan juga pertama kalinya biasa Ustaz ya. Hisab pertama kali. Hisab pertama kali adalah sholat. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, kita akan sapa penelpon kedua kita sore hari ini. Masih tersambungkah? Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih telah menunggu dari Aceh ini Pak ya. Iya, Bapak Abu Abu Jun. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan Abu Jun pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Aceh. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz. Ya, Baik, silakan. Pak, silakan. Ada doa khusus untuk penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa khusus Ustaz saat penyembelihan kurban. Iya, di antara zikir yang kita ucapkan saat menyembelih kurban ya adalah mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah ini adalah sesuatu yang wajib ya, bahkan diucapkan. Ya, jangan lupa saat menyembelih kita ucapkan bismillah. Ya, dan para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita sampai meninggalkan dengan sengaja, maka ini adalah sebuah kesalahan. Berarti kita jatuh pada sebuah kesalahan dalam menyembelih. Ya, jadi harus mengucapkan bismillah. Nah, kalau lupa ya, ingin mengucapkan tapi lupa ya, maka ini tidak masalah insyaallah. Tapi yang bermasalah adalah kalau kita sengaja mengucapkan bismillah. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ya bahwasanya beliau saat menyembelih beliau mengucapkan Allahumma hadza anni wa an man lam yudhahi min ummati. Ya Allah, sembelihan ini adalah dari aku dan juga mewakili orang-orang yang tidak berkorban dari umatku. Ya, maka kita juga boleh atau disunahkan untuk mengucapkan hal ini juga. Allahumma hadza anni. Ya Allah, ini adalah korban dariku. Atau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli. Ini sembelihan dariku dan keluargaku ya Allah. Karena satu keluarga itu cukup menyembelih satu sembelihan saja. Ya, ini adalah di antara yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan bismillah. Kemudian juga menyebutkan ini atas nama siapa. Maka kalau itu atas nama orang tua kita, Masya Allah, ini banyak pertanyaan yang muncul tentang menyembelih kurban atas nama orang tua. Ya, hukumnya boleh, silahkan. Ya, karena ini adalah sedekah dan sedekah itu boleh diatasnamakan orang lain dengan kesepakatan para ulama. Dan juga contohnya yang disampaikan oleh Nabi ya, beliau mengatakan ini atas nama saya dan atas nama orang-orang yang tidak berkorban dari umat saya. Jadi beliau sampai mengatakan seperti itu. Nah, tentunya yang harus diperhatikan juga adalah niat ya, niat bahwasanya ibadah ini dalam hati saja, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya, ini disembelih untuk Allah dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada saat kita menyembelih kurban itu. Ya, ini kira-kira 3 hal yang harus diperhatikan saat kita menyembelih kurban kita, dan mudah saja alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Tapi jangan sampai ada pemahaman atau mungkin pemikiran misalnya dalam satu RT ada yang sudah berkorban satu, sudah ada Pak Fulan yang karena niatnya untuk aku dan mungkin orang-orang sekitar. Boleh. Justru para ulama membolehkan itu. Itu tetap diperbolehkan. Dibolehkan seperti itu. Para ulama membolehkan. Jadi Nabi bayangkan ketika beliau mengatakan ini atas nama saya dan atas nama orang-orang yang belum berkorban atas nama saya. Ya.
Jadi ini maknanya sangat luas sekali tentunya, cakupannya sangat luas, tapi itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang sunnahnya yang terbaik adalah satu sembelihan untuk satu keluarga. Ya. Tapi boleh juga kalau di keluarga itu mau nyembelih 2, 3 juga boleh ya. Tapi yang sunnah muakkadah itu adalah satu untuk satu keluarga. Dan kalau ada pihak misalnya yang ingin disertakan, misalnya dia punya orang tua yang sudah renta mau disertakan dalam niat kurban itu, hukumnya juga boleh. Boleh ada pengkhususan nama itu boleh Ustaz? Boleh dikhususkan namanya untuk atas nama si fulan misalnya, karena mungkin ada satu orang misalnya yang sudah membantu di keluarga kita sejak lama, kita nggak masalah kita ikutkan dalam niat. Ini atas nama keluarga saya juga atas nama si fulan. Ya, boleh. Kalau seperti uangnya patungan ini apakah boleh Ustaz? Misalnya ada adik, kakak, lalu mungkin ibu membeli satu kambing, kemudian menyembelih satu patungan kambing. boleh, tapi atas nama satu keluarga ya nanti. Jadi atas nama satu keluarga. Jadi dihitung itu sebagai satu keluarga. Jadi dihitung untuk satu keluarga untuk satu kepala. Nah, dulu pahalanya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu dengan pembagiannya seperti apa insyaallah. Beda dengan sapi Ustaz ya. Sapi ini katanya untuk 7 orang. Sapi untuk 7 ya, sapi untuk 7 orang, unta juga bisa untuk 7 orang. Ya, adapun kalau kambing maka itu satu kambing satu kepala, dan satu kepala itu maksudnya satu kepala keluarga ya, bisa untuk satu keluarganya semuanya, alhamdulillah. Nah, insyaallah. Tapi ya semoga bermanfaat ya untuk Abu Jun di Aceh yang sudah bertanya. Ada penelpon berikutnya Ustaz dari Pak Saprim di Sulawesi Tengah. Sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ahlan wa sahlan Pak Saprin. Pak Saprin atau Pak Saprim ini ya? Pak Saprin. Pak Saprin ya Pak ya? Ya baik. Di kota mana ini Pak tepatnya Pak? Di Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol. Kabupaten? Buol. Oh Buol. Oke, Masya Allah. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama yang saya mau tanyakan ini masalah perbedaan haji sama umroh Ustaz. Kemudian yang kedua, di pembahasan kemarin saya pernah dengar yang istilah ahlil kalam Ustaz. Mohon dijelaskan sama kami Ustaz, supaya kami tahu ahlil kalam itu seperti apa Ustaz. Ahlil kalam Ustaz? Kalam. Arti, definisi Ustaz? Iya. Kalau itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Perbedaan antara haji dan umroh. Adapun bentuknya, umroh biasa disebut sebagai haji kecil. Adapun haji itu adalah sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau umroh itu amalannya hanya niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Jadi rukunnya hanya 3. Tahallul itu pun wajib. Jadi hanya niat, kemudian tawaf, sa'i, kemudian diakhiri dengan kewajiban berupa tahallul. Ya, rukunnya hanya 3 saja. Sedangkan haji itu dimulai dengan niat, kemudian ada bermalam di Mina, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada bermalam lagi di Mina. Ya. Jadi rangkaian amalannya lebih banyak. Ya, untuk perbedaan bentuknya berarti haji lebih kompleks, lebih banyak daripada umrah. Kemudian dari sisi hukum, menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala, keduanya wajib. Jadi haji wajib, umrah juga wajib. Hanya saja haji itu merupakan bagian dari rukun Islam, sementara umrah tidak. Haji merupakan bagian dari rukun Islam, sementara umrah bukan bagian dari rukun Islam. Tapi keduanya wajib. Maka mereka yang tidak bisa haji dalam waktu dekat, ya, karena saat ini di negeri kita, di banyak kota, di banyak daerah itu antrinya sangat panjang, ya sudah puluhan tahun. Maka tidak masalah bagi mereka untuk berangkat umroh dulu, ya, untuk menggugurkan kewajiban umroh dulu. Dan
Kedua kewajiban ini bisa digugurkan dengan satu perjalanan. Karena biasanya jamaah haji Indonesia itu ketika haji mereka akan haji dengan cara tamattu. Nah, haji tamattu itu sifatnya adalah umroh dulu. Setelah selesai umroh baru dilanjutkan dengan haji. Nah, jadi satu perjalanan mereka bisa dapat umroh dan haji sekaligus. Nah, jadi dari sisi bentuk haji lebih banyak amalannya dan umroh disebut sebagai haji kecil. Nah, dari sisi hukum keduanya wajib, tapi haji merupakan bagian dari rukun Islam, jadi lebih penting, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan umroh yang wajib juga, tapi dia bukan merupakan bagian dari rukun Islam. Dan keduanya bisa dijalankan bersama-sama. Maksudnya dalam sebuah perjalanan haji, seseorang bisa menggugurkan keduanya sekaligus dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh ini secara tamattu atau secara qiran. Ya, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu perjalanan. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan ahlul kalam tadi, Ustaz. Ya, ahlul kalam adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan filsafat, ya. Yakni filsafat yang dahulu diimpor oleh sebagian orang, ya, di sebagian fase sejarah umat Islam, ya, diimpor dari Yunani sebenarnya. Diimpor dari Yunani, diimpor dari orang-orang non-Muslim. Di mana apa yang mereka sampaikan ini banyak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada masa itu ilmu kalam atau filsafat ini adalah sesuatu yang dianggap keren, ya. Dianggap sebagai pemikiran yang maju pada masa itu, sehingga sebagian umat Islam silau dengan kekerenan seperti itu atau kemodernan seperti itu, sehingga akhirnya mereka mencampurnya dengan ajaran agama Islam. Akhirnya terjadilah percampuran, ya, dalam beberapa pembahasan akidah dalam umat Islam. Dan saat ilmu kalam ini muncul, ya, maka para ulama Islam mengingkarinya dengan sangat keras. Misalnya saat ilmu kalam atau filsafat ini mencampuri wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya sampai ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya takdir itu tidak ada. Yang mereka dengan logika mereka akhirnya menafikan takdir, mengatakan takdir itu tidak ada. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Padahal Quran itu menurut para ulama Ahlus Sunnah adalah kalamullah dan bukan makhluk. Jadi menimbulkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran akidah yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para ulama dengan keras mengingkari aliran ilmu kalam ini. Sampai-sampai masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya hukum saya untuk mereka para penggiat ilmu kalam ini adalah mereka dinaikkan ke tunggangan, ya, kuda atau unta, kemudian dikeliling, ya, diajak keliling, dibawa keliling kampung untuk kemudian dipukuli, ya, dengan sendal atau sepatu, ya, sebagai hukuman untuk mereka. Sebagai hukuman untuk mereka yang berpaling dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan menyibukkan diri dengan ilmu yang diimpor dari selain agama Islam. Mending kalau ajaran itu adalah ajaran yang baik dan positif, tidak bertentangan dengan Islam, kita welcome. Tapi kalau yang dibawa adalah sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya mengingkari yang hak, sifatnya kekufuran, nah, maka inilah yang terjadi. Maka ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Mereka semuanya itu adalah kelompok-kelompok ahlul kalam yang dahulu diingkari dengan sangat keras oleh para ulama kita di generasi salafus saleh, karena mereka tidak pernah mengenal hal itu dari Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah diajari itu oleh para sahabat dan para tabi'in, dan itu adalah ilmu yang muhdats, ilmu yang baru
muncul pada sebagian fase sejarah Islam. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Saprin yang bertanya tadi dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Ada penelpon berikutnya Ustaz, sudah tersambung dari Jawa Timur, Surabaya, tepatnya ada Pak Beni. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Beni, sehat Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Beni pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah kurban Ustaz. Bagaimana kurban itu kalau dagingnya sebagian dimasak, sebagian dikasih dimasak, lalu dikasih masaknya. Oh, sudah kondisi matang, seperti akikah gitu Pak ya? Ya matangnya, lalu ada yang dikasih mentahnya. Boleh, Ustaz. Daging sebagian diberikan matang, sebagian diberikan mentah ya? Ya. Kedua, kita boleh makan daging kurban Ustaz. Kakak sama adik gitu. Baik. Apakah keluarga boleh makan daging kurban? Ya, kedua Pak pertanyaannya ya. Ya, baik. Jadi pada dasarnya ada fleksibilitas dalam pembagian daging kurban. Ya, tidak ada aturan yang ribet atau yang saklek tentang pembagian atau bagaimana cara pembagian daging kurban. Memang Nabi Muhammad SAW mengajarkan ya daging kurban itu sebagian disedekahkan, ya, sebagian dimakan bersama keluarga dan sepertiga lagi dihadiahkan. Ya, jadi dibagi tiga. Ada yang disedekahkan, sedekah maksudnya untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Dihadiahkan itu untuk kolega-kolega kita yang teman-teman kita yang mereka tidak miskin, ya, tapi kita memberikannya sebagai hadiah. Dan bagian yang ketiga adalah dimakan sendiri bersama keluarga kita. Ya, ini yang terbaik seperti itu. Ya, boleh dalam keadaan matang, boleh dalam keadaan mentah, tidak ada masalah. Dan dengan demikian keluarga kita seperti kakak adik kita juga boleh untuk menikmati daging kurban itu sebagai hadiah, kita berikan kepada mereka sebagai hadiah. Ya, kalau mereka adalah orang-orang yang tidak mampu, kita bisa memberikannya dengan niat sebagai sedekah. Jadi itu semuanya boleh dan tidak melanggar aturan, alhamdulillah, karena memang aturannya fleksibel dalam hal ini. Dan memang di sebagian masyarakat Mas Nizar itu ada keyakinan bahwasanya orang yang berkurban nggak boleh menikmati, keluarganya nggak boleh menikmati. Jadi diserahkan utuh sepenuhnya gitu. Sepenuhnya kepada masjid atau kepada tokoh tertentu. Ya, jadi ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Adapun Nabi Muhammad SAW maka boleh mengajarkan agar dibagi tiga. Ya, tidak harus sama persis, tidak harus sepertiga, tapi bisa kita berikan sebagian sebagai sedekah. Ya, bisa juga yang sedekah ini setengahnya misalnya, kemudian seperempat untuk keluarga, seperempat untuk kawan-kawan kita atau keluarga jauh kita misalnya. Nah, jadi bisa fleksibel seperti itu, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Sepertiga ini berarti tidak perlu harus ditimbang misalnya tidak, sapi, tidak harus sepertiga persis, 21 tidak. kilo, Ya. Bahkan kalau seandainya misalnya kita berpikir bahwasanya ini di sekitar kita yang miskin banyak sekali, maka ya sudah kita bagi dua saja, ya 2/3 untuk orang-orang miskin, yang 1/3 untuk keluarga di rumah. Boleh seperti itu juga boleh. Jadi nggak harus seperti dibagi tiga itu hukumnya sunnah saja, bukan sebuah kewajiban. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga. Poin yang kedua apa tadi? Yang kedua, sama Ustaz, bolehkah keluarga sudah terjawab? Oh, sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah boleh untuk mereka menikmati juga, kita beri bagian juga. Sehingga kalau begitu ada nilai plusnya berarti. Jadi ada nilai plus silaturahim, dapat pahala silaturahim karena keluarga kita, kakak adik kita juga bisa mendapatkan bagian dari kurban yang kita sembelih. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan dari Pak Beni ini jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Kita sampaikan terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV Live Interaktif Fikih Ibadah, itu tadi pertanyaan terakhir.
Mohon maaf jika mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk ke kami tapi belum sempat kita bacakan. Semoga Allah mudahkan untuk kembali bisa kita sampaikan kepada para asitiza kita di pertemuan berikutnya. Jangan lupa Anda bisa simak program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu-waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com dan juga bisa akses website terbaru kita ada fatwatv.id. Dan kita akhirnya harus pamit beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?